Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Minggu Prapaskah yang ketiga, tanggal 7 Maret 2021. Saudara dan saudariku, hari ini di hari Minggu Prapaskah yang ketiga, saya ajak Anda merenungkan soal sucikanlah dirimu. Dirimu yang adalah bait Allah yang kudus, tempat kudus di mana Allah sendiri berdiam. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, dalam Injil di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita akan mendengar dan membaca soal Yesus yang marah besar. Dia marah besar karena orang menyalahgunakan bait Allah. Bait suci, tempat orang bertemu dengan Allah, tempat orang berkomunikasi dengan Allah, disalahgunakan, membuat Yesus marah luar biasa. Dikatakan dalam Injil, saudara dan saudariku, Yesus bahkan membuat cambuk atau cemeti, dan dia mengusir semua pedagang yang ada di sana. Dia mengusir semua penukar uang yang sedang bertransaksi di dalam bait yang suci. Yesus bahkan tidak berhenti di situ. Dia menantang mereka untuk merombak bait suci, dan dia akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Tentunya mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus maksudkan dengan mendirikan kembali bait suci dalam 3 hari. Yesus berbicara soal dirinya yang akan mengalami kematian di atas kayu salib dan kemudian bangkit dengan jaya. Dan semuanya itu demi keselamatan dunia, demi keselamatan umat manusia. Saudara dan saudariku seiman, bait suci, bait Allah harus dikuduskan. Mengapa Yesus menyamakan dirinya dengan bait suci? Saya kira sederhana saja. Yesus sering disebut, bahkan oleh setan sekalipun, yang kudus dari Allah. Dia adalah putra Allah yang kudus. Makanya bait suci, bait Allah harus disucikan, harus dikuduskan, digunakan sebagai tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Tempat di mana kita mengungkapkan, tempat di mana mereka mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek mereka, pikiran mereka, perasaan mereka dengan Tuhan tentunya. Dan di sanalah, di bait suci, tempat Allah berdiam. Proses kekudusan, proses kesucian juga mulai, saudara dan saudariku. Saudara dan saudariku seiman, kita yang adalah pengikut-pengikut Yesus zaman ini, kita sudah dipersatukan dengan Yesus. Kita adalah murid-muridnya. Karena itu, kita juga diundang Yesus untuk setiap hari berjuang untuk menjadi kudus. Menjadi kudus dan suci dalam perkataan dan perbuatan kita. Bapak Paus Fransiskus selalu berpesan demikian, agar kita selalu berjalan menuju kekudusan. Dan salah satu cara adalah lewat pertobatan. Kita berjuang terus untuk itu. Berjuang untuk mencapai kekudusan. Saudara dan saudariku, hendaknya kita tidak menjadikan hidup kita seperti pasar, di mana kosong kehadiran Allah di sana. Tidak ada Allah, karena terlalu ramai. Tidak pernah ada kesempatan bertemu dengan Tuhan. Jangan jadikan hidup kita seperti pasar. Saudara dan saudariku seiman, pertanyaannya sekarang, bagaimana menjadi kudus? Bacaan-bacaan suci di hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini
memberikan kita pikiran, memberikan kita sabda Allah sendiri yang mengajak kita bagaimana menjadi kudus. Yang pertama, dalam bacaan pertama, kita akan mendengar tentang 10 perintah Allah. Karena itu, bagaimana menjadi kudus? Laksanakan 10 perintah Allah itu. Hiduplah dengan berinspirasikan pada 10 perintah Allah itu. Berusahalah menjadikan 10 perintah Allah pegangan selalu dalam hidup. Karena dengan itu, sekali lagi kita akan dihantar kepada kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpanggil, yang dipanggil oleh Kristus sendiri. Bacaan kedua mengingatkan kita akan hal ini. Karena Kristus sendiri yang memanggil kita, Kristus yang oleh kematian dan kebangkitannya mendatangkan hikmat dan karunia buat kita semua. Oleh karena itu, karunia yang kita terima karena iman kita akan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita harus menjadikan kita juga yang adalah pengikut-pengikutnya hikmat dan karunia buat orang lain. Kita sudah dipenuhi dengan hikmat dan karunia dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu jadikanlah hidup kita juga hikmat dan karunia buat orang lain, buat sesama kita yang menghantar mereka kepada Yesus. Saudara dan saudariku seiman, yang ketiga, jadikan diri kita suci, jadikan diri kita kudus dengan tidak menghancurkan diri dan tubuh kita dengan kebisingan-kebisingan duniawi, kebisingan-kebisingan lahiriah, dengan materi, dengan percabulan dan sebagainya. Kita bisa menambahkan sendiri. Kita kuduskan diri kita dengan menyiapkan waktu untuk Tuhan, agar kita bisa semakin dekat dengan Dia, semakin mengenal Dia, semakin memahami Dia. Saudara dan saudariku seiman, dalam masa Prapaskah ini, mari kita berjuang. Kita berjuang untuk menguduskan hidup dan diri kita dengan menjalankan 10 perintah Allah secara lebih penuh kesadaran dan hidup selalu dan di bawah perintah Tuhan. Selalu menjadi hikmat dan karunia buat orang lain, karena kita sudah mendapat itu dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan menaungi kita, memberkati kita. Kita mohon kekuatan daripadanya, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala cinta dan kasih-Mu. Bantulah agar kami semakin hidup suci dan kudus. Bantulah kami hidup selalu menurut kehendak-Mu. Tolonglah kami dan bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian dan semua orang yang kita sayangi kasihi. Segala usaha kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat menikmati hari Minggu Prapaskah yang ketiga, dan Tuhan bersama kita selalu.